Minggu ini kita akan melanjutkan terkait bab 3 analisis keputusan. Nah, dalam pembelajaran minggu ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama terkait decision tree. Ya, jadi apa itu decision tree? Gimana cara menggunakannya? Apa manfaatnya? Kita akan mempelajari hal itu. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba merevisi probabilitas. Jadi biasanya kan kalau kita mengerjakan tugas, kita udah diberikan misalnya ada probabilitas sekian dan sekian gitu ya. Nah, in case ada perubahan kondisi, kira-kira ya gimana ya cara kita memikirkan sebenarnya berapa probabilitas yang sesungguhnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar kayak katanya gitu, tapi kita coba menghitung sendiri probabilitasnya. Jadi pola pikirnya dibalik. Kita sebagai orang yang mencari probabilitas gitu ya. Nah, ini akan menggunakan yang namanya Bayesian analysis. Nah, kita masuk ke hal yang pertama, yaitu decision tree. Apa itu decision tree? Kalau dari istilahnya ya, decision kan keputusan, tree itu pohon gitu ya. Nah, decision tree itu merupakan ilustrasi grafis ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang tabel keputusan di minggu lalu ya, sebenarnya ini sama dengan yang minggu lalu, hanya bentukannya adalah semacam cabang. Nah, karena cabang ini kita anggap sebagai mirip pohon, ada cabangnya, makanya ngomongnya tree ya. Decisionnya mah tetap gitu ya. Nah, di dalam decision tree itu ada yang namanya decision point dan state of nature. State of nature point di sini masih sama ya konteksnya dengan state of nature di tabel keputusan. Ya. Jadi ada 5 langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis decision tree. Yang pertama masih sama seperti yang minggu lalu. Kalian harus menentukan dulu sebenarnya permasalahan yang mau kalian cari keputusannya itu apa. Lalu yang kedua, kita gambar decision tree-nya. Lalu yang ketiga, tetapkan nilai probabilitas dari setiap state of nature. Lalu yang keempat, perkirakan hasil untuk setiap kemungkinan kombinasi dari antar alternatif dan state of nature-nya. Nah, yang kelima, kita akan menyelesaikan permasalahan decision tree ini menggunakan perhitungan expected monetary value atau EMV ya untuk setiap state of nature node. Nah, kalian mungkin masih bingung, apalah ini poin, apalah ini node. Nah, kita bahas tentang decision tree-nya itu ya. Struktur dari decision tree itu mirip kayak pohon seperti yang saya bilang, ada cabangnya ya. Kita akan selalu mulai gambarnya dari kiri ke kanan, nggak pernah dari kanan ke kiri, selalu dari kiri ke kanan. Oke. Pohon ini ya, ini bentuk umumnya lah decision tree. Pohon ini memiliki bentuk kotak ya. Jadi selalu pasti yang pertama adalah kotak. Kotak ini mewakili decision nodes. Jadi misalnya kita punya 3 keputusan gitu ya. Kita ada 3 keputusan, berarti nanti ada 3 kotak misalnya kayak gitu. Ya, misal, atau biasa kan yang keputusannya kayak yang minggu lalu misalnya, jadi yang kita mau ngapain nih, bikin pabrik apa enggak kan, kasarannya kayak gitu kan. Kalau yang dulu di Thomson Lumber, kita kan pilihannya entah kita mau bikin pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak ngapa-ngapain gitu misalnya. Berarti kan sebenarnya keputusan kita adalah terkait pembangunan pabrik ya kan. Berarti ada 1 kotak untuk kegiatan tersebut, misalnya seperti itu. Lalu lingkaran itu mewakili state of nature-nya. State of nature-nya itu apa? Yang kayak kemarin, kalau bikin pabriknya yang besar, ya apa yang terjadi? Bisa terjadi apa? Kalau yang kecil bisa terjadi apa? Kalau yang nggak ngapa-ngapain bisa terjadi apa? Gitu ya, itu lingkaran. Lalu ada garis ya, garis atau cabang ya, ini garis atau cabang, ini garis ya, ini cabang. Itu menghubungkan si decision node sama state of nature nodes-nya gitu.
Nah, biar nggak makin pusing, ini tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini bentuk contoh decision tree yang simple ya, kayak kemarin kan yang saya bilang, berarti keputusan kamu itu kan minggu lalu itu hanya terkait jadinya mau bikin pabrik kan gitu, apa enggak gitu kan. Ya udah, berarti di garis yang akan muncul itu adalah jadi dari decision note yang si kotak ini. Misalnya tadi kemarin kan mau buat pabrik besar, pabrik kecil, atau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, bentukannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi cabang dari si decision note itu adalah si decisionnya kita. Lalu state of nature note-nya gitu ya. Kalau misalnya kita bangun pabrik besar gitu ya, yang terjadi bisa apa? Oh, marketnya bisa menguntungkan, bisa tidak. Kalau kecil sama, bisa menguntungkan, bisa tidak gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain, nggak ada ngefek kan kalau kemarin kasarannya gitu kan. Ya udah, nggak mesti wajib harus ada lagi gitu, bisa menguntungkan atau tidak. Ya kalau nggak ada hasil apa-apa ya udah, do nothing, lempeng aja lurus gitu. Ya, jadi ini bentuk decision tree dari yang minggu lalu. Pembahasan detail mengenai perhitungannya itu ada di video perhitungan. Nanti pelajari. Lalu selain yang simple, decision tree itu juga bisa kompleks loh. Nah, nanti kalian pelajari lagi bagaimana perhitungan decision tree kompleks di video yang lain. Oke. Sampai ke keputusannya apa. Nah, selain itu, kalian juga mempelajari mengenai expected value of sample information. Jadi, ini hampir sama dengan EVPI gitu ya. Istilahnya, apakah dengan melakukan hal ini gitu ya, misalnya kalian dihadapkan dengan kondisi tertentu, apakah dengan melakukan kondisi tersebut itu worth it buat kalian gitu ya. Itu pelajari. Dan ada yang namanya efficiency of sample information juga ya, kita lihat seberapa efisien informasi yang kita miliki. Oke, ini semua perhitungan ada nanti di video terpisah. Lalu ada juga sensitivity analysis untuk kasus decision tree gitu ya. Jadi misalnya seberapa sensitif keputusan yang bisa terjadi kalau ada perubahan dari probabilitasnya. Masih sama konteksnya dengan yang kemarin ya. Nah, kalau tadi kan kita dikasih tahu gitu ya, ada kita pengen melakukan apa yang bisa terjadi, berapa probabilitas kalau pasarnya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, ketika kita membuat Bayesian analysis ya, sebenarnya kita yang menentukan probabilitas sebenarnya jatuhnya gitu ya. Nah, data tentang probabilitas itu bisa terjadi dari beberapa hal gitu. Misalnya dari pengalaman masa lalu atau berdasarkan intuisi kita gitu ya. Lalu kita bisa menggunakan juga yang namanya teorema Bayesian. Ya, teorema Bayes atau Bayesian ini menggabungkan perkiraan awal dan informasi tentang keakuratan dari sumber informasi yang tadi itu. Ya, jadi dasar kita melakukan revisi itu karena terjadi adanya penambahan informasi. Misalnya kalau yang sebelumnya dikasih tahu pasar yang tidak menguntungkan itu 50% mungkin terjadi, pasar yang menguntungkan juga 50% kemungkinan terjadi gitu ya. Nah, tapi ternyata dari hasil yang terjadi gitu ya, probabilitas itu tidak hanya melihat pasar menguntungkan atau tidak, ternyata bisa dilihat dari hasil survei gitu misalnya ya, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya seperti itu berarti kita harus memperhitungkan probabilitas, misalnya ketika dia pasar menguntungkan survei bagus versus survei tidak bagus gitu misalnya. Lalu ketika probabilitas pasar kemungkinan pasar tidak menguntungkan dengan surveinya tapi hasilnya bagus atau tidak bagus seperti itu ya. Jadi angka ini yang mau kita cari sebenarnya. Jadi sebenarnya berapa sih kalau di contoh yang
kompleks itu nanti kalian akan mendapatkan bahwa ini diberikan prasarannya. Nah, tapi sebenarnya ini kita yang cari. Ya. Perhitungannya kita akan mencari menggunakan Bayesian analysis. Oke. Nah, nanti di sini ada perhitungan khusus gimana sih caranya, ya. Nah, akan menggunakan yang namanya calculating reverse probability ini. Konteksnya nanti ada juga semua videonya, penjelasan dari ini apa dan ini juga apa, itu semua ada di video terpisah. Oke, jadi silakan pelajari baik-baik. Jadi itu semua materi untuk minggu ini, ya. Selamat mempelajari. Pastikan kalian pahami detail masing-masing dari video yang muncul di Google Classroom kalian nanti. Terima kasih.